Scarlett Funky. Oke, jadi channel pertama ini adalah lanjutan dari part 1 yang kemarin ya guys. Jadi kita akan lanjutin. Kalau udah kalian ekspor nanti kan akan kalian simpan tuh. Lalu kalian balik dari proyek kalian ini. Kalau udah balik tinggal kita tekan proyek yang udah kalian buat tadi. Kita tekan. Lalu kita pilih lambang di sebelah ekspor di kiri, lambang di kanan paling atas yang di sebelah ekspor. Nah, jadi nanti akan ada tulisan gandakan satu proyek, kalian pilih gandakan aja. Kalau udah kita pilih proyek yang udah di kopinya tadi, kita klik. Kalau udah kita klik lambang di sebelah lambang panah kanan di bagian kanan ya, kita klik. Lalu pilih semua layer. Oke, kalau di sini tinggal kita scroll ke bawah, lalu cari yang namanya lagu ini. Lagunya kita off dan kita klik lagi lambang tong sampah di kanan paling atas. Oke, kalau udah nanti tersisa lagunya doang ya. Kalau udah tersisa lagunya, tinggal kita ketik 00 lalu tambahin di sini hasil video eksporan yang udah kalian bikin tadi. Oke, contoh sebenarnya guys ya. Kalau sini tinggal kita klik aja fotonya, videonya, lalu kita lain lambang suara di bagian kanan sini. Dan kita di sini suaranya kita atur menjadi 0 aja ya. Jadi biar audionya dari lagu kita sendiri aja. Kalau udah kita klik lagi videonya dan kita potong sampai detik 02:19, klik di bagian sini. Kalau kita kembali dan kita klik lagi foto di bagian video di bagian sini. Lanjut aja kita klik efek, lalu kita tambahkan efek. Pilih di bagian efek distortion to warp, cari di sini efek ubin di kanan paling bawah. Ubin ini merona kita on lagi di kanan paling bawah. Kembali lalu kita tambahkan efek lagi. Pilih di bagian efek matte mesh atau key. Cari di sini efek lumaki yang bagian sini ya. Dan lumaki yang ini kita pilih pengaturan standar aja. Lalu lumakinya kita klik. Di sini pertama kita ke detik 04:00. Lalu rendahnya ini kita rendahnya ini kita tambahin kunci 1 di kiri paling bawah sini guys ya. Tambahin kunci 1 di kiri paling bawah sini. Di detik 04:00 kita tambahin kunci 1 di rendahnya. Lalu kita ke detik 02:19 tambahin kunci lagi 1 di kiri paling bawah sini. Di sini rendahnya kita atur menjadi 1,00. Gini ya. Dan kita atur di sini klik kurva ini kunci. Atur kurvanya seperti ini. Dan kalau kita kembali aja. Kayak gini deh. Gitu ya cuy ya. Kalau di sini tinggal kita klik lagi di bagian lambang plus di kanan paling bawah sini. Ketik 00:00 lalu kita klik persegi di kiri paling bawah sini. Lanjut aja kita perpanjang sampai detik 04:00 lagi. Klik di bagian sini. Kalau udah kita klik titik 3 di kanan paling atas. Pilih isi area komposisi. Isi area komposisi. Kalau udah kita kembali dan kita tekan di bagian kosong sampai warna putih ini. Atur ke bawah kayak gini. Dan untuk warna persegi ini random ya, terserah kan mau warna apa. Ini bisa warna ini kayak terserah nih ya. Color dan fill kita bisa ubah. Bebas mau warna apa aja. Ini contohnya kita edit aja. Gini aja deh. Kalau udah kita kembali dan ya. Oke, nya kurang pas ya. Udah gini aja deh. Kalau udah tinggal kita ketik 00:00 lagi, pilih lambang plus di kanan paling bawah sini. Pilih bagian teks di kanan paling bawah sini, lalu kita cari di sini kita ketik dulu di sini. Teksnya contohnya males bikin intro ya cuy. Kalau udah kita klik lambang di kiri paling atas sampai teksnya di tengah. Kalau udah kita klik lagi, checklist di kanan paling atas. Pilih color dan fill lalu klik lambang putih. Kembali lalu kita klik borong bayangan yang paling bawah kita on. Kembali lalu kita perpanjang sampai detik 04:00. Klik di bagian sini. Kembali tekan di bagian kanan sampai warna putih, atur ke bawahnya videonya. Gini aja jadi. Nah. Gitu ya. Lanjut aja kita bikin di sini ininya ya, shake-nya kita bikin. Tapi ya, kita ambil shake-nya dulu. Kita klik videonya, lalu pilih bagian efek, tambahkan efek. Kita pilih di sini efek move and transform, lalu cari di sini efek kembang-ambing. Ayun dulu deh, ayun dulu. Karena ayun yang paling gampang ya. Pilih efek ayun bagian sini. Oke. Lalu ayunnya kita klik. Dan frekuensinya kita atur menjadi 2,0 aja. Lanjut ke sudut 1, atur menjadi -3,3. -3,3. Nah, lalu kita lihat sudut 2, lalu atur menjadi 3,3 juga, tapi biasa. Nggak ada minusnya ya, 3,3. Gini, jadi kayak gini settingannya.
Kalau udah kita kembali, lalu klik tambahkan efek lagi, tambahin efek ayun lagi. Lalu ayun yang paling bawah kita klik. Di sini frekuensinya atur dulu menjadi 5,03. 5,03. Sip. Dan lanjut ke sudut 2. Sudut 2 dulu ya, jangan sudut 1. Sudut satunya ini nanti aja. Sudut 2-nya nih kita atur menjadi 0. 0. Sip gini ya. Kalau udah di sini kita ke detik berapa nih? Kita ke detik 06.20. Lalu kita klik sudut satunya, atur menjadi 0. Ya, 0 dulu. 0 kita atur menjadi 0 dulu. Atur menjadi 0 seperti ini. Lalu tambahin kunci 1 di kiri paling bawah sini. Ini masih di detik 06.20 ya. Kalau udah kita ke detik 07.16, tambahin kunci 1. Lalu kita ke detik 07.03, tambahin kunci lagi 1. Dan atur menjadi 11,0. Sip. Geser kiri, klik kurva yang di bawah kunci. Ini kurvanya agak-agak beda ya. Klik kurva yang di bagian sini. Yang ini ya. Lalu klik kurva yang ini. Dan atur yang atas ini kita biarin aja. Intinya kalian ikutin settingannya kayak gini nih. Gini ya. Udah kita klik titik ketiga di kiri paling bawah sini. Salin kurva. Kalau udah kurva yang ini kita balik, klik yang bagian sini. Sip. Geser kanan sampai kurvanya berubah. Titik ketiga di kiri paling bawah sini, tempel kurva lagi. Udah kayak gini ya. Nah gini. Kalau kita kembali lalu kita tambahkan efek lagi. Pilih di sini efek move and transform, lalu cari efek ombang-ambing. Ombang-ambing ini kita klik dan sudutnya atur menjadi 0, sudutnya menjadi 0. Dan untuk frekuensi ini kita atur menjadi 2,0 aja ya. Lanjut ke bagian sudut lanjut ke bagian magnitude, atur menjadi 0 juga. Jadi kayak gini ya settingan ombang-ambingnya. Kembali lalu kita tambahkan efek lagi, ombang-ambing lagi. Dan ombang-ambingnya kita klik yang paling bawah. Di sini sudutnya kita atur menjadi minus 45. Minus 45 seperti ini ya. Minus 45. Dan untuk frekuensinya kita atur menjadi 4,26. 4,26. Dan magnitude-nya kita atur menjadi 0 dulu. Kalau kita atur menjadi 0, kita akan detik 06.20. Tambahin kunci 1. Ketik 07.16, tambahin kunci lagi 1. Lalu kita akan detik 07.03. Tambahin kunci lagi 1 dan atur menjadi 130. Geser kiri, klik kurva ini bawah kunci. Titik 3 di kiri paling bawah sini, tempel kurva. Kalau kurva yang ini kita balik aja, klik bagian sini. Geser kanan sampai kurvanya berubah, klik titik 3 di kiri paling bawah sini, tempel kurva. Dan yang ini nggak usah kita balik ya, kita biarin aja nanti kayak gini. Kalau kita kembali dan kita ke detik kalau udah kita ke detik 10.08, lalu kita klik efek ombang-ambing yang paling bawah. Dan kita cari di bagian magnitude, lalu tambahin kunci 1 di kiri paling bawah sini. Dan kita ke detik 11.05, tambahin kunci lagi 1. Ketik 10.22, tambahin kunci lagi 1 dan atur menjadi 130. Jadi kita bikin check yang kedua ya. Geser kiri, klik kurva ini bawah kunci, titik 3 di kiri paling bawah sini, tempel kurva. Dan kurva yang pertama ini kita balik. Geser kanan, titik 3 di kiri paling bawah sini, tempel kurva. Nanti kayak gini ya. Kalau kita kembali lalu klik efek ayun yang kedua, ayun yang di bawah ya. Dan klik sudut satunya dan kita ketik 10.08, tambahin kunci 1. Ketik 11.05, tambahin kunci lagi 1. Lalu kita ketik 10.22, tambahin kunci lagi 1 dan atur menjadi 11,0. Biasa ya. Geser kiri, klik kurva, titik 3 di kiri paling bawah sini, tempel kurva. Lalu kita klik balik di bagian sini. Geser kanan, titik 3 di kiri paling bawah sini, tempel kurva. Kayak gini ya. Kalau udah ini udah jadi ya, tinggal kita pilih di bagian efeknya lagi, efek, dan kita tambahkan efek lagi. Pilih di sini efek blur, lalu kita pilih efek buram gerak bagian sini. Oke. Lalu kalau udah di sini kayak gini nanti ya. Oke, kita bisa. Nah, di sini karena kita mau bikin move and transformnya, jadi mending buram geraknya ini kita off dulu.
klik lambang mata di bagian kanan sini. Kalau kita kembali dan kita ke detik 04.00, lalu kita klik videonya. Oke, contoh seperti ini. Kalau kita lihat move and transform di kiri paling bawah sini, lalu di bagian posisi ini kita tambahin kunci 1 di kiri bawah sini. Lalu kita klik lambang panah kanan, tambahin kunci lagi 1. Jadi di sini tujuan kita ini kita tambahin kunci di setiap bit. Jadi di setiap bit ini harus ada kuncinya ya, seperti ini. Nah, gini nih. Ada kuncinya semua. Oke, jangan ada yang kelewat ya, kayak gini. Jadi intinya di setiap bit ini harus ada kuncinya. Seperti ini. Nah, gini ya. Sampai detik 04.12 saja. Ini kepanjangan nih. Sampai detik 04.12 saja. Kembali. Lalu kita klik lambang potong di bagian kanan sini. Move and transform lagi, lalu kita ke detik. Sebenarnya bukan ke detik ya. Ini lebih tepatnya ke tengah-tengah kunci. Kita ke tengah-tengah antara kunci kanan ini sama kunci kiri. Di bagian sini ya. Yang di bagian detik awal. Ke tengah-tengah antara kunci kanan sama kunci kiri. Biar lebih cepat kita geser kanan dikit. Klik kurva ini buat kunci. Lalu kita klik lambang di bagian sini. Nah, ini biar lebih cepat ke tengahnya. Detik 04.04 itu ke tengahnya. Nah, kalau udah kita tambahin kunci lagi 1 di detik 04.04 lagi. Lalu kita naikin ke atas seperti ini ya. Naikin ke atas tapi dikit aja. Kayak gini aja ya. Nah, kalian bisa lihat jaraknya aja di proyeknya nih. Seperti ini aja ya, kalian naikin dikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Lalu kita lihat lagi kurva yang di bawah kunci. Lalu kita klik lambang di kanan sini. Kembali, lalu kita atur ke atas lagi dan usahain sama kayak jarak yang tadi. Kalau udah pas, tinggal kita klik kurvanya. Sini lagi, atau naikin ke atas lagi. Gitu terus ya guys. Jadi intinya di step kunci kanan sama kunci kiri ini, tengah-tengahnya kita tambahin kunci lagi 1 dan naikin ke atas kayak gini guys ya. Dan kalau udah selesai nanti intinya kalian lakuin semuanya sampai jadi kayak gini ya. Nanti dia akan naik ke atas, turun, naik turun. Gitu aja ya. Ya, naik turun. Oke, contohnya udah selesai guys ya. Udah dikasihin naik turun semua nih. Kalau udah kita ke detik 03.15 lagi. Tambahin kunci 1 dan kita ke tengah-tengahnya lagi, yaitu detik 03.22. Tambahin kunci lagi 1 dan naikin ke atas. Nah, gini ya. Jadi kita tambahin kuncinya dari detik 03.15 sampai detik akhir. Gini ya. Kalau udah lanjut aja kayak gini nanti nih. Kalau udah kita ke tengah-tengah antara kunci kiri sama kunci tengah. Klik kurva yang di bawah kunci yang di bagian sini, kita klik kurvanya. Pilih kurva yang di bagian sini. Lalu kita atur seperti ini guys ya kurvanya. Kalau udah kita klik titik 3 di kiri paling bawah sini. Pilih salin kurva. Kalau udah kita klik lagi titik 3 di kiri paling bawah sini. Tempel kurva ke semua bingkai utama. Geser ke kanan. Geser kanan dikit intinya sampai tengah-tengah antara kunci kanan sama kunci tengah. Klik kurva yang di bagian sini. Nah, jadi kita balik ya. Yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Geser kanan sampai kurvanya berubah. Geser lagi. Balik lagi. Jadi intinya kayak gini semua nanti. Jadi kayak nanti coy. Intinya kita bikin semua kurvanya yang pertama itu seperti ini, yang kedua kayak gini. Jadi kalau habis kayak gini berarti kita atur kayak gini, habis itu kayak gini. Kita terus ya guys sampai akhir kalian atur kayak gini. Balik, set, balik. Oke. Salah macet nih. Intinya kalian gituin terus ya guys sampai semua kurvanya ini udah dikasih kayak gini semua ya guys. Mungkin bakal di skip aja karena bakal kelamaan ya. Oke, jadi ini udah diatur semuanya guys. Nanti hasilnya akan jadi kayak gini nih. Kalau udah kita kembali dan kita klik di bagian zoom nih kan yang paling bawah sini, lalu kita klik ke detik berapa nih? Ke detik 04.00, lalu kita tambahin kunci 1 dan kita ke detik selanjutnya yaitu detik 04.08, tambahin kunci lagi 1 dan kita zoom kayak gini. Ini zoom ini bebas ya guys ya, kalian mau zoom dikecilin mau besarin bebas, tapi harusnya dibesarin aja guys ya, tapi dikit aja, jangan banyak-banyak. Lalu kita ke detik selanjutnya, lalu tambahin kunci lagi 1, besarin lagi. Ke detik selanjutnya tambahin kunci lagi 1, kita kecilin. Lalu kita ke detik 05.08, tambahin kunci 1 atau jadi normal. Nah, geser kiri, klik kurva ini bawah kunci titik 3 di kiri paling bawah sini, tempel kurva sama bingkai utama.
Ini kayak gini ya. Kalau udah kita kembali dan kita ke detik 05.22, tambahin kunci 1 dan kita besarin. Oke. Lalu kita geser kiri, klik kurva ini bawa kunci, klik kurva ini bagian sini. Ikutin kurvanya kayak gini guys ya. Klik yang bagian sini, lalu atur seperti ini, turunin ke bawah dikit. Yang ini kita atur ke paling bawah. Gini ya. Kalau udah kita lihat titik kiri paling bawah sini, salin kurva. Kembali klik rotasi di bagian atas ini, kertin 05.08, tambahin kunci 1, kertin 05.22, tambahin kunci lagi 1. Atur menjadi 15 biasa. Geser kiri, klik kurva yang bawa kunci, tempel kurvanya. Kalau udah kayak gini nanti. Kalau udah kita ke detik 06.00, tambahin kunci 1, atur menjadi 0. Ini di bagian rotasi ya. Klik di bagian zoom di kanan bawah sini, tambahin kunci 1, atur menjadi normal. Geser kiri, lalu kita ke detik 05.01, klik kurva ini bawa kunci. Di kiri bawah sini, salin kurvanya. Kalau udah kita tempel di detik 05.26, kita tempel. Kembali dan jangan lupa di rotasi juga kita tempel ya. Di rotasi, tempel juga. Ini kayak gini deh. Sip. Kalau kita artiin 06.12, tambahin kunci 1, kita atur menjadi minus 12. Ke detik 06.20, tambahin kunci lagi 1, atur menjadi 12 biasa. Ke detik 07.03, tambahin kunci 1, kita atur jadi normal. Kalau udah kita klik kurva di bagian sini, kiri bawah sini tempel kurva. Kalian tempel kurvanya ini sampai detik ini ya, sampai kurva yang bagian sini aja nih. Yang ini nggak usah ditempel. Cukup di bagian kurva-kurva yang masih kayak gini aja nih. Nah, yang masih kayak gini bentuknya. Yang masih kayak gini bentuknya, kalian tempel. Kalau yang udah dikasih kurva jangan ditempel ya. Kalau kita kembali, lalu klik lambang zoom di kanan bawah sini. Kerti 06.12, tambahin kunci 1, besarin. Kerti 06.20, tambahin kunci lagi 1, kita atur jadi normal. Nah, seperti ini ya. Ini belum normal nih. Nah, ini udah normal ya. Kalau kita klik kurvanya, tempel kurvanya semuanya ke kurva yang masih kayak gini bentuknya. Kita tempel. Nah, ini udah tempel semua nih. Kalau kayak gini nih. Gitu ya guys ya. Kode lanjut aja kita ketik 07.16, tambahin kunci 1, ketik 07.23, tambahin kunci lagi 1, kita besarin. Ketik 08.06, tambahin kunci 1, kita besarin lagi dikit. Ketik 08.14, tambahin kunci lagi 1, kita atur jadi agak-agak normal. Ini agak kecilin aja, kecilin. Ketik 08.27, tambahin kunci 1, atur jadi normal. Geser kiri, kita tempel kurvanya seperti ini semua. Ingat ya guys ya, tempel kurva ke semua kurva yang masih belum ada kayak gini. Jadi intinya yang bentuknya kayak gini harus kalian tempel ya. Tempel seperti ini. Nah, ini juga tempel nih. Kayak gini dah. Kalau kita ke bagian zoom lagi, lalu kita ke detik 09.10, tambahin kunci 1. Ke detik 09.19, tambahin kunci lagi 1. Lalu kita ke detik 09.10 dan atur ke zoom seperti ini. Kalau kita geser ke kanan dikit, klik kurva ini bawa kunci, tempel. Nah, kalau kita geser kiri sampai kurvanya berubah, klik kurva yang bagian sini, atur di bagian sini, dan kayak gini guys ya, ikutin aja settingan kurvanya seperti ini. Gini ya. Kalau kita kembali, klik rotasi di bagian atas ini. Lalu kita lanjutin lagi di detik 07.16, tambahin kunci 1. Kalau detik 07.23, tambahin kunci 1. Dan atur menjadi, ini sebenarnya bebas ya rotasi ini. Kalian bisa atur bebas terserah kalian. Yang penting mau dari minus dulu, mau dari biasa dulu terserah ya. Yang penting kegeser aja nih ya. Oke, seperti ini contohnya. Kalau kita ke bis selanjutnya, lalu tambahin kunci lagi 1. Seperti ini. Lalu kita kerjain 08.14, tambahin kunci lagi 1, atur lagi.
Lalu kita ketik 0837 tambahin kunci lagi 1 atau jadi 0. Dan kita ketik 09.10 tambahin kunci 1. Ketik 09.19 tambahin kunci lagi 1. Lalu kita ketik 09.10 dan atur menjadi minus kayak gini. Ini harus minus ya. Harus minus seperti ini, minus. Oke. Lalu kita ketik 09.05, klik kurva yang kunci, atur kurvanya seperti ini. Dan klik kurva yang ini. Ikutin aja settingnya seperti ini ya. Kita bakal selalu sering gunain kurva yang ini guys ya. Oke. Kalau udah kita tempel kurva yang kayak gini nih ke semua kunci yang belum ada kurvanya atau bentuknya kurvanya kayak gini. Ini berarti kita tempel. Sip. Ini juga kita tempel, ini juga kita tempel. Ah, ini juga tempel nih. Ini juga tempel, sip. Kalau udah kayak gini dah. Oke, kalau udah kita klik zoom di bagian sini ke detik 10.01, tambahin kunci lagi 1 dan kita hapus kuncinya. Kalau udah kita kembali dan ini nggak usah kita kasih kunci lagi ya, ini. Gitu guys, jadi kita nggak usah tambahin kunci dulu dari detik ini. Kita biarin aja dulu ya. Lalu kita ke detik 12.16, tambahin kunci 1. Lalu kita ketik 12.29, tambahin kunci lagi 1. Ke detik selanjutnya yaitu detik 13.07, tambahin kunci lagi 1. Ke kunci di bagian sini ya. Ke kunci yang ada di detik 12.29. Lalu kita besarin kayak gini. Klik kurva yang di bawah kunci sini, lalu geser kiri dikit. Kita klik kurva yang di bagian sini, lalu atur seperti ini. Dan ikutin aja settingan seperti ini ya. Kalau udah kita kembali dan klik rotasi di bagian atas ini, kita ketik 12.16 tambahin kunci 1, ketik 12.29 tambahin kunci lagi 1, atur menjadi biasa kayak gini. 14 biasa ya, begini. Lalu kita ketik 13.07 tambahin kunci 1, atur menjadi minus 13. Ke kunci yang ada di detik 12.16. Klik kurva yang di bawah kunci, titik 3 di kiri bawah sini, tempel kurva. Lalu klik kurva ini di sini. Dan atau seperti ini. Ikutin settingan kurvanya seperti ini ya. Ini yang ada di detik 12.24. 12.24. Kayak gini ya kurvanya. Kalau kita geser kanan sampai kurvanya berubah, kita tempel kurvanya. Kembali, klik zoom di kanan bawah sini, tempel juga. Jadi kayak gini ya. Kalau kita ketik 13.19, tambahin kunci 1, kita besarin kayak gini. Klik rotasi di bagian sini, tambahin kunci 1, kita atur menjadi 11 biasa. Geser ke kanan sampai ke detik 13.28, tambahin kunci 1, lalu atur menjadi minus 11. Dan kita ke detik akhir, tambahin kunci 1, atur jadi 0. Geser kiri, kita tempel kurvanya semuanya kayak gini ya. Tempel dan tempel. Sip. Udah kita kembali, lalu klik lama zoom di kanan bawah sini. Dan kita ketik 13.28, tambahin kunci 1, dan kita besarin lagi. Ketik akhir, tambahin kunci 1, kita terjadi normal. Geser kiri, kita tempel semuanya kurva seperti ini. Kalau udah kayak gini ya. Dan kalau udah ini jadi ya, nanti seperti ini. Kalau udah kita ketik 13.28, lalu kita tambahin mentahan kayak lingkaran-lingkaran gitu. Video yang kayak gini guys ya. Nah, yang mentahan kayak gini. Lalu kita klik mentahannya, lalu kita perpanjang sampai detik 13.19, klik di bagian sini. Lalu kita klik di bagian efek, tambahkan efek. Pilih di bagian mesh atau key, lalu cari di sini efek chroma key di kiri paling atas. Lalu kita klik di sini hijaunya. Hijaunya kita klik. Lalu pilih di bagian lambang yang ini ya. Di sini. Kita klik dan kita arahin ke yang warna hitam ini. Sip. Kalau udah kita kembali.
Pas lagi saya habis kita giniin, kita checklist. Nah, nanti akan hilang sendiri ya. Seperti ini nih. Tadi ngebug ya guys ya, nggak hilang. Lalu kita klik thresholdnya dan kita naikin lagi karena itu masih ada kayak garis-garis warna hitam ya. Kita naikin sampai 0,1872. Kalau udah kita kembali lalu kita kembali tambahin lagi foto di detik 14.12. Kalau udah kalian tambahin foto di detik 14.12 dan kalau udah kalian tambahin foto tinggal kita potong sampai detik 16.05. Klik fotonya, pilih bagian sini. Kalau kita kembali, tekan di bagian kanan pada warna putih. Atur ke bawah mentannya di bawah sini. Sip. Biar dia masuk ke kisah mentannya. Kalau udah kita klik di sini fotonya, lalu pilih di bagian efek dan kita tambahkan efek. Lalu kita pilih di sini di bagian distortion to work, cari di sini efek ubin. Nah, lalu ubin ini mirrornya kita on lagi di kanan paling bawah. Kalau sini kita tambahkan efek lagi. Lalu pilih bagian distortion to work, lalu kita pilih efek cermin di kiri paling atas. Lalu cerminan ini kita tekan sampai efeknya bisa digeser dan naikin ke paling atas. Kalau udah cerminnya kita klik dan alpanya ini atur menjadi 0 dulu. Lalu kita ke detik 14.24 tambahin kunci 1. Ke detik 15.01 tambahin kunci lagi 1 atau menjadi 100. Ke detik 15.12 tambahin kunci lagi 1 atau jadi 0. Intinya 100 0 100 0 terus ya guys ya, dari bis selanjutnya terus. Misalnya tadi 0, terus berarti selanjutnya 100. Kalau misalnya tadi 100 berarti selanjutnya 0 gitu guys ya. Nah, setelah itu kita ketik 15.21 tambahin kunci 1 atau jadi 100. Dan berarti kunci yang akhir atau jadi 0. Geser kiri, klik kurva ini buah kunci, atur kurvanya seperti ini. Geser kiri lagi, seperti ini lagi. Kita atur seperti ini terus ya guys ya kurvanya. Kayak gini. Lalu kita klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek. Lalu kita pilih di bagian efek ayun. Dan ayunnya ini kita klik. Frekuensinya atur menjadi 1,40. Dan sudut satunya ini kita atur menjadi minus 7,0. Dan sudut duanya atur menjadi 7,0 biasa. Kalau udah kita kembali, tambahkan efek lagi. Pilih efek ombang-ambing. Ombang-ambing yang kita klik. Di sini sudutnya kita atur menjadi 27,0. Lalu frekuensinya kita atur menjadi 1,00 dan magnitude-nya kita atur menjadi 120. Boleh kayak gini nanti ya. Kembali lalu kita tambahkan efek lagi, pilih ombang-ambing lagi. Dan ombang-ambing yang paling bawah kita klik. Di sini sudutnya atur menjadi 45 aja, frekuensinya kita atur menjadi 5,00. Dan magnitude-nya atur menjadi 0 seperti ini ya. Kalau dan nanti dia jadi kayak gini. Lalu kita klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek. Pilih di sini efek buram gerak. Buram geraknya kita klik, atur tuna menjadi 1,50. Dan kita kembali, ini biar ngeditnya lebih enak, buram geraknya kita off dulu. Kembali pilih di bagian move and transform, lalu kita ketik 14.12, tambahin kunci 1. Ketik selanjutnya tambahin kunci lagi 1, tambahin kunci di setiap bit seperti ini. Lalu kita ke tengah-tengah kuncinya, ke tengah-tengah kunci itu detik 14.18. Tambahin kunci 1, lalu kita naikin ke atas kayak gini. Ini sama yang kayak tadi 3D tadi ya, sama yang kayak 3D tadi. Kita naikin ke atas seperti ini, lalu kita ke kunci yang selanjutnya, ke tengah-tengah kunci yang selanjutnya, naikin ke atas lagi. Ke tengah-tengah kunci selanjutnya lagi, naikin ke atas lagi. Intinya nih sama kayak cara yang di 3D tadi ya. Naikin ke atas lagi kayak gini. Lalu kita ke detik 14.16. Klik kurvanya seperti ini. Geser sampai kurvanya berubah. Di kiri bawah sini tempel kurva ke semua bingkai utama. Dan ke detik 14.20 lalu atur kurvanya seperti ini. Geser ke detik 14.28 atur seperti ini. Geser ke detik 15.09 atur kurvanya seperti ini. Ya intinya kayak gini terus aja nanti ya. Gini terus aja kurvanya. Sip. Nah, jadi intinya kayak gini semua nih nanti. Oke, kalau kita lihat lagi fotonya, pilih bagian efek, pilih bagian zoom di kanan bawah sini, lalu kita ke detik
Kita ke detik 14.12, lalu kita klik zoom di kanan bawah sini, tambahin kunci 1, lalu kita ke detik 15.06, tambahin kunci lagi 1, lalu kita besarin seperti ini. Kayak gini guys ya. Lalu kita ke detik akhir 16.05, tambahin kunci lagi 1, dan kita atur menjadi normal seperti ini. Kalau udah kita atur kurvanya ke detik 14.25, atur kurvanya seperti ini. Geser kanan sampai kurvanya berubah, atur seperti ini. Kalau kayak gini ya. Nggak bisa di play. Kalau kita lihat lagi fotonya, pilih bagian Fine Transform, pilih zoom di kanan bawah sini, lalu kita klik kurva yang bawah kunci. Yang kurva di kanan ini kita geserin kanan seperti ini ya. Nah, gini aja ya. Kalau kayak nanti. Kalau udah kita ketik 15.21, pilih lambang plus di kanan paling bawah sini, persegi di kiri paling bawah sini, lalu kita potong sampai detik 16.19. Titik 3 di kanan paling atas, isi area komposisi, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih efek lainnya, cari efek salin latar belakang. Kembali lalu klik lambang bagi di detik 16.05. Pilih persegi yang di paling kiri sini, pilih bagian efek, tambahkan efek. Lalu cari distortion to warp atau enggak pilih efek ubin. Ubin ini kita klik, mirrornya kita on di kanan paling bawah, kembali lalu kita tambahkan efek. Pilih bagian move and transform, lalu kita cari di sini efek pemindahan acak. Pemindahan acaknya kita klik. Di sini magnitude atur menjadi 0, tambahin kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1, atur menjadi 100. Tekan kuncinya geser kanan, atur kurvanya seperti ini. Kembali lalu klik scatternya, tambahin kunci lagi 1, atur jadi 0, tekan kuncinya geser kiri, tambahin kunci lagi 1, atur jadi 100. Tekan kuncinya geser kanan, atur kurvanya seperti ini. Nanti jadi ini ya. Kalau kita kembali lalu kita tambahkan efek lagi, pilih di bagian efek, distortion to warp lagi, cari efek pusaran, lalu pilih transisi keluar. Kalau ini nanti. Dan pusarannya kita klik dan pilih kekuatan, lalu edit kurvanya seperti ini ya. Gini aja deh. Nanti kayak gini ya. Kalau dari sini tinggal kita klik perseginya lagi, efek, tambahkan efek, pilih efek buram gerak. So ya, ini udah selesai, tinggal kita kembali. Lalu kita klik foto di bagian sini, efek, lalu buram geraknya kita on. Dan ya, ini kayak gini nanti. Dan kalau kita klik efek 3D di bagian sini, lalu 3D-nya kita efek lagi, buram geraknya kita on. Ini. Oke, ini kayaknya kurang besar ya guys ya. Ada diedit. Nah, segini yang bener kayaknya. Oke, kalau kita klik foto di bagian persegi panjang di bagian sini, efek, lalu kita tambahkan efek. Pilih efek ubin. Ubin ini mirrornya kita on di kanan paling bawah. Kembali tambahkan efek, pilih di bagian efek pemindahan acak. Pemindahan acaknya kita klik, lalu kita magnitude atur menjadi 0, tambahin kunci 1, tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci lagi 1, atur jadi 100. Tekan kuncinya geser ke kiri, atur kurvanya seperti ini. Kembali lalu kita klik scatter, cari ke bawah scatter, atur jadi 0, tambahin kunci 1, tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci lagi 1, atur jadi 200. Tekan kuncinya geser ke kiri, klik kurva ini bawah kunci, atur kurvanya seperti ini. Dan kalau udah kita kembali lalu kita tambahkan efek lagi, pilih di bagian efek distortion to warp, cari efek pusaran, lalu pusarannya kita pilih transisi masuk. Klik pusarannya, lalu pilih kekuatan. Kekuatan ini kurvanya kita edit seperti ini. Kalau udah kita kembali dan klik yang kekuatan ini kurvanya seperti ini. Rada lupa buat manjagin ya. Kembali lalu kita pilih radiusnya, sama juga radiusnya seperti ini. Kalau udah ini jadi kembali dan pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih efek buram gerak lagi. Dan kalau udah kita tambahin foto lagi di detik 16.05. Contohnya seperti ini, lalu kita potong sampai detik
18.16, pilih bagian sini. Lalu pilih bagian blending dan opacity di kanan paling bawah sini. Lalu kita ketik 17.28 tambahin kunci 1, ketik akhir tambahin kunci lagi 1 atau jadi 0. Geser kiri. Kalau udah kita kembali sorry guys. Nah, kembali. Dan kalau udah di sini tinggal kita klik lagi efeknya, fotonya, lalu ketik 16.19 move and transform kiri paling bawah sini ke bagian zoom di kanan paling bawah sini, tambahin kunci 1, tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1, besarin seperti ini. Kalau udah kita tambahin kunci lagi 1 di detik 16.26, tambahin kunci 1, ketik 17.16 tambahin kunci 1 atau jadi normal. Geser kiri, atur kurvanya seperti ini. Geser kiri lagi sampai kurvanya berubah. Geser lagi sampai detik 16.15. Atur kurvanya seperti ini. Jadi kayak gini ya. Nih. Gitu ya guys ya. Oke nih. Nah, kalau udah ini simpel aja. Kita kembali dan langsung aja kita bagi-bagi semua fotonya. Pilih bagian sini. Ketik 16-19 dulu, lalu kita bagi semua fotonya. Seperti ini ya. Oke. Kalau udah nanti jadi kayak gini ya. Tekan di bagian kosong pada warna putih ini, pilih yang persegi ini kita naikin. Nah, kalau kayak gini nanti. Seperti itu ya guys ya. Tinggal kita klik lagi foto di bagian sini, efek, tambahkan efek. Pilih di bagian efek ubin. Ubin ini mirrornya kita on di kanan paling bawah sini. Kembali lalu kita tambahkan efek. Pilih di bagian efek ombang-ambing. Ombang-ambing yang paling bawah kita klik. Surutannya kita atur menjadi 90. Tambahin kunci 1, tekan kuncinya geser kiri, tambahin kunci lagi 1, atur menjadi minus 90. Minus 90 lagi saya. Tekan kuncinya geser kanan, klik frekuensi, atur menjadi 0,20. Klik magnitude, atau tambahin kunci 1, atur menjadi 0. Tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci lagi 1, atur jadi 90. 80 salah, 80. Tekan kuncinya geser ke kiri, klik rupa ini buah kunci. Nggak ada rupanya guys ya. Kembali dan tambahin efek lagi. Pilih efek ayun. Ayunnya kita klik. Di sini ayunnya frekuensi atur menjadi 1,00. Terus satunya atur menjadi minus 2,5. Kalau udah tambahin kunci 1, tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1, atur jadi 0. Tekan kuncinya geser kanan, klik suruh 2, atur menjadi 2,5 biasa. Tambahin kunci 1, tekan kuncinya geser kiri, tambahin kunci lagi 1, atur menjadi 0. Tekan kuncinya geser kanan. Kalau udah, ini udah jadi ya. Kembali dan tambahkan efek lagi, pilih efek buram gerak. Lalu kita klik titik kiri paling bawah sini, salin efek. Tinggal kita tempel di foto sampai detik 17.06. Jadi 2 foto ini doang ya. Klik fotonya, efek 3, tempel efek. Fotonya efek 3, tempel efek. Gini terus ya guys ya. Ini deh. Iya, ini detik 17.06, nggak usah kita tempel. Kayak gini ya. Loh. Oke guys, tadi ternyata bitnya itu kehapus ya guys ya. Jadi aslinya tadi harusnya nih ada 4 bit kayak gini ya guys ya nih. Tapi kenapa tadi nggak ada? Nah, makanya ternyata bitnya tuh hilang ya guys ya. Nggak tahu kemana, tapi yang pasti ini tetap sama caranya. Yang di detik 16.26 ini kita perpanjang sampai detik 17.11 yang tadi kita lakukan ya guys ya. Dan ya ini caranya masih sama ya guys ya, nggak ada yang berubah noh. Tetap kayak gini. Ini belum dibagi-bagi aja nih. Oke, lanjut aja kita ke detik 17.11. Klik fotonya, efek, tambahkan efek. Lalu pilih efek ubin. Nah, ubin yang ini agak sedikit beda ya, karena kita bakal bikin efeknya tuh rada-rada beda juga. Potongnya atur menjadi 2,00. Dan di sini kita tambahin kunci 1. Lalu kita tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1. Tekan kuncinya geser ke kanan. Kita ke detik 17.13, tambahin kunci 1.
atur menjadi 1,00. Geser kanan, klik kurva yang di bawah kunci, atur kurvanya seperti ini. Dan kayak gini. Geser kiri sampai kurvanya berubah. Atur seperti ini. Dan atur kayak gini. Kalau udah nanti kayak gini ya. Kalau udah kita kembali lalu kita mirrornya kita on di kanan paling bawah. Kembali tambahkan efek lagi, pilih efek kembang ambing. Lalu kembang ambingnya kita klik, surutnya kita atur menjadi 180 biasa dulu. 180 biasa. Kalau udah kita tambahin kunci 1, dan kuncinya geser ke ujung kanan. Tambahin kunci lagi 1, atur menjadi minus 130. Minus 130. Nah, gini ya. Kalau udah kita tekan kuncinya geser ke kiri, klik frekuensinya lalu atur menjadi 2,71. Dan klik magnitude-nya atau menjadi 0, tambahin kunci 1, tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci lagi 1, atur menjadi 370 ya guys ya. Tekan kuncinya geser ke kiri, klik kurva yang di bawah kunci, atur kurvanya seperti ini dan kayak gini. Kalau udah kita kembali dan kita tambahkan efek lagi, pilih efek ayun. Klik ayunnya. Di sini frekuensinya atur menjadi 6,68. Surut satunya kita klik lalu atur menjadi minus 15,0. Tambahin kunci 1, tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1, atur menjadi 0. Lalu kita tekan kuncinya geser ke ujung kanan, klik kurvanya atur seperti ini. Kembali, lalu kita klik seluruh duanya, tambahin kunci 1, atur menjadi 15,0. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1, atur menjadi 0. Kalau udah kita tekan kuncinya geser ke ujung kanan, klik kurvanya seperti ini. Kalau udah kayak gini ya. Kembali lalu kita tambahkan efek lagi, pilih di bagian efek buram gerak. Dan kita tambahin efek lagi, pilih efek warna dan cahaya, cari paparan atau gamma. Paparan atau gamanya kita klik, exposure-nya tambahin kunci 1, tekan kuncinya geser ke ujung kanan, tambahin kunci lagi 1, atur menjadi 1,50. Tekan kuncinya geser ke ujung kiri, klik kurva yang di bawah kunci seperti ini. Kembali lalu kita tambahkan efek lagi, pilih di bagian buram, ubin. Ubinnya ini mirrornya kita on lagi. Sip. Kayak gini ya. Lalu kita klik efeknya, pilih bagian efek 3 salinan efek. Lalu kita tempel di ketiga foto ini. Klik fotonya efek 3 tempel efek. Klik fotonya efek 3 tempel efek. Dan klik fotonya efek 3 tempel efek. Sip. Tapi guys, yang di detik 18.00 ini ubinnya kita klik dan pilih bagian titik di kiri paling kanan paling bawah sini, atur ulang ke default dan mirrornya kita on. Jadi cuma kayak gini doang ya. Kalau seperti ini deh. Kalau udah tinggal kita balik aja guys ya. Pertama kita ke detik 17.11, klik fotonya, titik di kanan paling atas, balik secara horizontal. Gini ya. Lalu kita ke detik 17.24, klik fotonya, titik 3 di kanan paling atas, balik secara horizontal. Gini ya, nanti kalau udah kayak gini. Save. Ini udah jadi ya guys ya, tinggal kita kasih aja coloringnya. Oh ya, dan untuk teks yang di bagian sini ini sebenarnya ada fontnya ya. Kita klik teksnya, edit text, lalu kita klik robot regular yang paling atas. Pilih lihat semua font, lalu searching di sini Caveat Brush Regular. Caveat. Nah, Caveat ini ya. Brush Regular, lalu kita checklist dan ini saya deh. Dan ini aja deh guys, tinggal kita kasih aja coloringnya ketik 00.00, lalu kita pilih lambang di kanan paling bawah sini, pilih efek persegi di kiri paling bawah sini. Titik 3 di kanan paling atas, pilih isi area isi area komposisi. Pilih bagian efek, lalu kita tambahkan efek, pilih salin latar belakang. Lainnya, pilih efek salin latar belakang. Lupa mau lagi guys ya.
pilih di bagian lainnya, lalu pilih salin latar belakang. Kalau udah kita pilih bagian blur, lalu kita pilih pertajam. Dan pertajamnya ini kita klik, kekuatannya kita atur menjadi 3,32. Dan radiusnya ini 1,0 aja. Kalau kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi. Pilih warna dan cahaya, cari efek ganti warna yang di bagian sini ya. Lalu ganti warnanya kita klik dan atur atur warna satunya nih kita klik dan pilih yang kayak lambang chat gitu ya, sabar guys. Nah nih kayak lambang chat gitu di kanan paling bawah sini nih. Kalau udah yang merah ini kalian ikutin aja guys ya. Pertama kan kalau di sini ada derajatnya nih ya di tengah sini. Yang derajatnya ini kita ubah. Derajatnya ini bakal berganti tergantung sama lingkaran yang merah ini nih. Jadi kalau lingkaran merahnya kita geser, derajatnya bakal berubah. Jadi derajatnya kita taruh menjadi 84. Kalau udah yang di bawah sini nih, kita ubah juga. Jadi yang pertama nih atur menjadi 56. Dan dua ini atur menjadi 35. Kalau udah, kita checklist aja di kanan paling atas. Kembali lalu kita klik warna barunya yang warna biru. Edit juga kayak gini. Dan atur menjadi 0 derajatnya. Derajatnya atur menjadi 0. Dan yang merah ini satunya ini kita atur menjadi 0. Dan yang ini atur jadi 27. Ikutin aja settingannya seperti ini guys ya. Yang ini atur jadi 27. Checklist di kanan paling atas, lalu kita kembali dan ya thresholdnya atur menjadi 24. Filternya atur menjadi 53. Dan kita kembali tambahin lagi satu. Maksudnya tambahin efek. Lalu pilih efek paparan atau gamma. Paparan atau gamanya ini gamanya atur menjadi 0,630. Kembali lalu kita tambahkan efek lagi. Pilih matte mask atau key. Cari di sini efek skema. Lalu skemanya ini kita klik. Ukuran atur menjadi 121,8. Dan roundness-nya atur menjadi 48%. Dan untuk filternya ini kita atur menjadi 1000 ya. Filternya 1000. Dan kekuatannya atur menjadi 0,800. Tinnya 20% dan warnanya hitam. Kembali lalu kita tambahin di detik 00.00 tambahin persegi lagi. Titik 3 di kanan paling atas isi area komposisi, pilih di bagian efek, lalu tambahkan efek salin latar belakang. Kembali tambahin efek lagi, pilih di bagian distorted warp, cari di sini efek stretch segment nih. Yang di sebelah turbulent displace ya. Lalu kita klik stretch segmentnya, pilih di bagian sudutnya atur menjadi 163,5. 163,5. Dan stressnya atur menjadi 767. Dan untuk offsetnya atur menjadi -73 ya. Smoothingnya atur jadi 1000 mas ya. Kalau udah kita kembali pilih di bagian blending dan opacity di kanan paling bawah sini. Pilih di bagian cerahkan lalu pilih screen. Dan atur yang ini menjadi 20%. Kalau yang ini sebenarnya sih ada dua ya. Tergantung kalian aja. Kalian mau 20% bisa, mau 12% juga bisa. Ini tergantung ya. Menurut kalian bagus yang mana? Tapi kalau menurut gue sih kayaknya mendingan 20% aja ya. 20%. Kalau udah kita kembali dan ini udah jadi ya. Tinggal kita lihat lagi persegi panjang 3 yang paling bawah. Move and transform kiri bawah sini, zoom di kanan bawah sini. Kita besarin dikit aja. Udah kita kembali dan ya. Ya, kalau udah ini udah jadi ya. Tinggal kita tekan di bagian kosong warna putih, geser ke bawah. Oke. Kalau udah kita tekan di bagian kiri sampai warna hijau, pilih semua persegi panjangnya lalu perpanjang sampai akhir, klik di bagian sini. Kalau udah ini udah jadi ya guys ya. Nah ini seperti ini nih. Kembali lalu kita ke detik 00.00, pilih lambang plus di kanan paling bawah sini, persegi di kiri paling bawah sini, titik 3 di kanan paling atas, isi area komposisi. Color dan fill lalu atur menjadi warna putih. kembali
tambahin lagi persegi, color dan fill atau jadi warna hitam. Kembali, move and transform, pilih bagian zoom kanan bawah sini, atur zoomnya ini sampai jadi kayak gini ya perseginya. Nah, gini nih. Ini tergantung kalian ya, mau kayak gimana. Kalau udah kita kembali, tekan di bagian tekan di bagian kiri sampai warna hijau. Pilih semua persegi panjangnya nih, persegi panjang 6 dan persegi panjang 5. Kita jadiin kelompok dan buat max di kanan paling atas yang udah ditandain. Sip. Kalau udah kita klik kelompok dan buat maxnya, move and transform kiri bawah sini. Di kiri paling bawah sini, pilih bagian zoom di kanan paling bawah sini, lalu kecilin seperti ini dikit. Lalu kita kembali, borong bayangan yang paling bawah sini kita on. Kembali, pilih bagian blending dan opacity di kanan paling bawah sini, atur kontras, lalu overlay. Kembali dan tekan geser kiri dulu, lalu tambahin sini watermarknya. Tesnya contohnya seperti ini deh. Oke, gini, set. Terus pitran lagi ya. Oke, udah. Kalau kita kembali, tekan di bagian kiri sampai warna hijau, pilih semuanya. Bukan semuanya, pilih dua ini doang. Perpanjang sampai akhir, klik di bagian sini. Dan kalau udah, ini udah jadi ya guys. Ya, ini tinggal diekspor aja. Klik di lambang kanan paling atas, lalu kita ekspor. Dan segitu aja dulu tutorial kita hari ini. Dan terima kasih teman-teman semua yang udah menyaksikan tutorial sampai akhir. Dan ini tinggal kalian simpan aja. Saya Gabriel mengucapkan terima kasih guys ya. Dan sorry kalau tutorial ini banyak yang salah atau mungkin ada yang kalian nggak mengerti, mohon dimaafkan ya guys ya. Dan saya Gabriel mengucapkan terima kasih.